ini adalah presentasi kelompok 4. Ada saya, kemudian ada Mbak Heni, ada Kak Derispen, dan ada Yohanes. Kita membahas judul presentasi kita kali ini adalah analisis SEO, yaitu Search Engine Optimization, website Shopee e-commerce menggunakan aplikasi PageSpeed Insight. Untuk presentasi pertama akan dibawakan oleh Mbak Heni. Silakan Mbak Heni. Terima kasih Mbak Ayun. Saya lanjutkan untuk paparannya terkait revolusi industri. Saat ini teknologi informasi berkembang sangat pesat, didorong pula arus globalisasi dan revolusi industri yang kini telah mencapai 5.0. Revolusi industri sendiri berhasil mengubah besar-besaran di bidang industri yang didukung oleh kecanggihan teknologi informasi masa kini yang semakin mengurangi sekat-sekat antara dunia fisik dan digital. Revolusi industri membuat para pelaku bisnis di Indonesia maupun global banyak yang beralih kepada teknologi website untuk pemasaran dan juga promosi produknya. Website sendiri dinilai sangat efektif sebagai media promosi bisnis. Pasca rilisnya website, kemudian muncul masalah baru, yaitu perebutan posisi teratas web dalam hasil pencarian website pada search engine. Hal ini disebabkan tidak semua web dapat menduduki posisi teratas pada proses pencarian, karena ada banyaknya website yang tersedia. Nah, agar website yang kita punya dapat terindeks dengan baik oleh Google, kita harus menerapkan beberapa strategi. Salah satunya diantaranya yaitu strategi SEO. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Yohanes. Silakan Yohanes. Baik, terima kasih Mbak Ayun. Baik, saya akan melanjutkan presentasinya. Penggunaan metode SEO atau Search Engine Optimization juga kemudian mengakibatkan terjadinya persaingan antar website, baik milik pelaku bisnis maupun perorangan yang semuanya bertujuan agar website mereka mendapat tempat teratas dan lebih mudah diakses oleh banyak pengunjung. Latar belakang inilah yang membuat kami mengangkat penelitian ini dengan judul Analisis SEO Search Engine Optimization pada website Shopee e-commerce menggunakan PageSpeed Insight. Hal ini bertujuan agar kami dapat menganalisa website Shopee meski kami tidak memiliki kuasa website tersebut, sehingga kami tetap dapat menganalisa SEO yang ada pada website Shopee tersebut dan mempelajari hasil analisis SEO-nya. Berikut adalah diagram alir atau langkah-langkah perancangan pengujian analisis SEO website Shopee e-commerce menggunakan layanan PageSpeed Insight. Jadi yang pertama itu adalah start, kemudian masuk ke aplikasi PageSpeed Insight, kemudian lagi klik nama website yang ingin dianalisa, selanjutnya klik analyze, selanjutnya keluar website, selanjutnya diagnosis appear, dan yang terakhir, langkah yang terakhir adalah endingnya. Baik, terima kasih Yohanes. Selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya yaitu Kak Derispen. Silakan Kak Derispen. Terima kasih, Ayun. Selanjutnya analisis perusahaan Shopee Indonesia. Yang pertama ada ringkasan eksklusif. Shopee Indonesia adalah anak perusahaan dari Sia Group, sebelumnya Garena, yang beroperasi sebagai platform e-commerce terkemuka di Indonesia dan di Asia Tenggara. Diluncurkan pada 2015, Shopee menjadi pasar digital, marketplace yang menghubungkan penjual UMKM hingga mereka besar. Dengan pembeli melalui teknologi inovatif, layanan logistik,
Shopee Express, dan pembayaran digital, Shopee Pay. Baik, selanjutnya ada profil perusahaan. Yang pertama ada nama perusahaan, Shopee Indonesia, PT Shopee International Indonesia. Selanjutnya ada kantor pusat di Jakarta, Indonesia. Ini ada kantor perusahaan Asia Limited atau berbasis di Singapura, terdaftar di NISA. Selanjutnya ada jumlah pengguna, kurang lebih 400 juta pengguna aktif di Asia Tenggara, data tahun 2023. Dengan Indonesia sebagai pasar terbesar. Selanjutnya slogan Shopee selalu di hati. Okay, next. Selanjutnya ada deskripsi produk layanan. Shopee menyediakan marketplace sebagai platform jual beli multi kategori, fashion, elektronik, dan lain sebagainya. Ada Shopee Pay, dompet digital untuk pembayaran dan top up. Selanjutnya ada Shopee Food, atau Shopee Mart, layanan pesan antar makanan dan kebutuhan harian. Selanjutnya ada Shopee Credit, perlindungan pembeli melalui sistem escrow. Selanjutnya ada Shopee Live dan Shopee Game, fitur sosial dan hiburan untuk meningkatkan engagement. Baik, terima kasih Kak Darispen. Selanjutnya saya akan lanjutkan Bu Paula. Analisis lagi Shopee 5W, 1P. 5W itu kan who, where, seperti kita kayak wawancara itu apa aja sih. Nah, selanjutnya ada analisis pasar. Target pasar dari Shopee usia 18-35, rata-rata berperilaku mobile savvy, sensitif harga, tertarik promo, dan konten-konten interaktif di Shopee. Kemudian pertumbuhan pasarnya Shopee diproyeksi mencapai 130 miliar dolar pada tahun 2025. Peningkatan penetrasi internet karena adanya adopsi pembayaran digital. Kompetitor Shopee sih pastinya e-commerce lain yaitu Tokopedia dengan kekuatan lokal dan juga integrasinya dengan Gojek. Apalagi kini Tokopedia juga mulai join TikTok Shop. Pertumbuhannya cepat ya via sosial e-commerce. Kemudian strategi pemasarannya pastinya menggunakan digital marketing, kampanye besar di media sosial seperti TikTok, Instagram, menggait influencer dan selebritas. Kemudian adanya program referral, Shopee Affiliate, terus ada diskon loyalitas, event tahunan seperti 12/12 birthday sale, ada membership program Shopee Premium, dan ada juga kolaborasi kemitraan dengan merek global seperti Samsung, Unilever, UMKM lokal. Kemudian rencana operasional Shopee secara logistik, Shopee sudah memiliki jaringan Shopee Express sendiri berkolaborasi dengan mitra logistik JNE dan JNT, gudang otomatis di Jabodetabek, terus ada customer service menggunakan chatbot juga, layanannya bisa 24 jam dalam seminggu. Sistem rekomendasi berbasis machine learning. Kemudian di manajemennya ada company C Limited, Forestly itu adalah CEO sama pendiri SIA Group. Shopee Indonesia sendiri, direktur utamanya adalah Handika Cahya tahun 2020-2023, Christian Juarto, Kepala Shopee Indonesia. Strukturnya tim gabungan lokal global dengan fokus ke tech, marketing, dan juga operasional. Rencana pengembangan sistemnya pastinya dengan penguatan AI untuk personalisasi pengalaman belanja, integrasi Shopee dengan lebih banyak merchant offline, ekspansinya ada pengembangan layanan vintage, yaitu Shopee Pay tapi yang versi SP, Shopee Pay Later. Kemudian ekspansi sosial e-commerce via fitur Shopee Live. Kalau untuk sustainability-nya, program Shopee Green untuk kemasan ramah lingkungan. Itu adalah sekilas mengenai apa itu 5W 1P-nya. Jadi nggak tiba-tiba kita ngebahas satu perusahaan tanpa nyebutin latar belakang perusahaan itu siapa dan apa. Nah, latar belakang kenapa memilih Shopee, pastinya supaya paham strategi persaingan yang dipakai Shopee.
bisa identifikasi peluang pasar dan mengembangkan strategi digital sendiri untuk kita misalnya pengen bisa besar seperti Shopee mungkin ya. Kemudian mengembangkan strategi digital sendiri, mengoptimalkan konversi dan traffic, jadi belajar dari perusahaan besar yang udah ada, tren dan algoritma mesin pencari itu bagaimana sih. Nah, caranya waktu analisis ini kita ketik PageSpeed Insight, ini adalah tampilan awal halaman PageSpeed Insight, terus ketik website yang mau kita proses, klik Analyze. Dalam beberapa tahapan ini bisa ditulis, tahap pertama masuk ke aplikasinya, tahap kedua tulis nama web yang ingin dianalis, tahap ketiga tekan tombol Analyze, nanti keluar semua hasilnya. Nah, langkah-langkah pengujiannya pastinya proses scrolling website-nya ditelusuri lah ya sama mesin pencari ini. Setelah ditulis namanya, diketik namanya, Analyze, data crawling dikumpulkan, data teknis dari situs Shopee akan diperoleh. Setelah datanya diperoleh, baru hasilnya terlihat, analisanya gimana. Penentuan indikator evaluasi Shopee-nya itu evaluasi SEO-nya itu apakah di website Shopee digunakan sedemikian bagusnya atau bagaimana. Nah, ini hasil analisanya. Jadi begitu hasil analisanya keluar, kita tuh bisa memilih versi mobile atau versi desktop. Jadi kamu pengen lihat hasil analisa website Shopee versi HP atau versi laptop. Nah, karena mobile muncul duluan, saya pilih mobile. Performance secara mobile itu 31, website Shopee secara mobile kurang optimal, ditandai dengan warna merah, tapi secara accessibility, kemudian untuk diakses itu ada 74 skornya. Untuk CEO, untuk best practice, website itu mengikuti standar pengembangan website itu 96, untuk CEO-nya 100%, pastinya Shopee oke untuk masalah CEO-nya. Perusahaan besar pasti mengeluarkan banyak lah ya budget untuk itu agar dia terlihat number one di Google. Kemudian hasil analisa versi web, satu lagi ya, website Shopee punya versi desktop punya beberapa skor. Dari segi performance hanya 31, artinya kurang, website kurang optimal. Tapi dari accessibility 74 cukup baik. Best practice 96, CEO-nya again 100%. Jadi optimasi di mesin pencari tetap Shopee teratas. Kemudian hasil pembahasan. Dalam penerapan proses ini terdapat beberapa tahapan. Jadi mempersiapkan PageSpeed Insight, baru web yang apa yang akan kita telaah. Tahapan pertamanya langsung masuk tulis web yang kita ingin analisis. Nah, ini adalah hasil di tanggal 3 Juni 2025. Setelah masuk, ini keluar semua. Versi mobile ini keluar semua, kemudian versi mobile juga setelah memilih salah satu, klik Analyze, ini hasilnya pada gambar. Nah, hasil analisis PageSpeed Insight pada website bisa juga dilihat ini. Dia bukan cuma mengeluarkan hasil, tapi juga mengeluarkan kayak apa ya, saran-saran. Bagaimana sih agar secara tampilan, secara accessibility semuanya bisa 100%. Kemudian hasil analisisnya ya, ini yang tadi sebelumnya kan ini. Nah, kalau diterjemahkan itu adalah butuh kerja thread utama terlalu lama, 13,4 detik. Artinya browser butuh waktu lama untuk memproses website ini. Kemudian eksekusi JavaScript 12 detik. Ada kode pihak ketiga yang menghambat thread. Largest contentful pen yang seperti Bu Paula pernah bilang sebelumnya, gambar-gambarnya terlalu besar. Jadi menampilkan elemen konten jadi lambat nih, seharusnya di bawah 2,5 detik. Dan masih banyak lagi. Jadi secara keseluruhan, performa situs versi mobile kurang optimal. Karena beban JavaScript yang berat, kurang optimasi caching. Kemudian ini yang versi desktop, versi website. Ini keluar semua. Nah, itu thread utama terlalu sibuk, kode pihak ketiga memperlambat, again gambar terlalu besar, JavaScript, kebijakan caci tidak efisien, dan sebagainya. Ini adalah yang bisa diperbaiki tim pengembangan Shopee. Nah, dari analisa yang dilakukan kita bisa peroleh juga rekomendasi upaya perbaikan tampilan webnya.
bagaimana supaya makin bagus lagi. Terus rekomendasinya disuruh mengoptimalkan flash content pane, kurangi total blocking, percepat speed index, perbaiki gambar yang terlalu besar, kurangi kumulatif layout shift. Kesimpulan, jadi dalam menerapkan teknik search engine optimization melalui analisis menggunakan platform PageSpeed Insight ini sebenarnya mudah banget. Kalau semua platform lain tuh SEMrush dan sebagainya itu berbayar, nah PageSpeed ini lumayan menyenangkan karena dengan satu klik keluar semua diagnosanya. Bahkan kinerja Shopee bisa terlihat strategi yang CEO yang pakai efektif, optimasi kata kuncinya efektif, pengembangan backlink. Backlink itu adalah link-link yang pada akhirnya nyambung ke Shopee. Kan banyak tuh konten kreator yang ngebahas satu barang, ngelink ke Shopee. Nah, backlink inilah yang bikin Shopee makin naik. Meliputi optimasi kata kunci, pengembangan backlink, konten yang relevan, berkualitas. Nah, akhirnya algoritma mesin pencari selalu memunculkan Shopee di tingkat teratas. Jadi bisa dibilang tren CEO itu terus berkembang supaya bisa bertahan dan meningkatkan posisi di hasil pencarian satu perusahaan. Dari temuan ini kita rasa perlu adanya pengoptimalan CEO yang berkelanjutan, memantau kinerja secara rutin, mendukung efektivitas strategi digital. Nah, sekian dari kita kelompok 4. Jadi kita tutup dengan satu quote, yaitu CEO itu adalah how do you get to the top of Google. Terima kasih Mbak Heni, terima kasih Yohanes, terima kasih Kak Derispen. Mohon maaf ya Bu Paula kalau ada salah-salah kata, kalau ada kurang-kurang. Terima kasih dari kita semua Bu Paula. Terima kasih. Terima kasih juga Kak Ayun dan Kak Derispen. Terima kasih juga Yohanes.